doa yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami, melindungi setiap kegiatan kami dari awal hingga akhir Tuhan. Dan sekarang kami akan sekolah minggu. Tolong Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa melakukannya firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. bersama-sama nyanyikan lagu pujian Bapa Engkau sungguh baik. Teman-teman, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kasih-Mu melimpah.
mengerti setiap yang akan disampaikan, dan juga untuk Kak Deborah, kiranya juga Engkau Tuhan saja yang menolong Kak Deborah untuk menyampaikan kebenaran firman ini, sehingga boleh kami mengerti Tuhan. Terima kasih. Kami menaikkan ini dengan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita ketemu lagi di hari Minggu. Tentu adik-adik sudah siap ya untuk ibadah? Sudah wangi semua. Harumnya sampai di sini. Ada yang pakai baju baru? Ada. Wah, ada yang sudah pakai sepatu tuh. Wah, tapi sayang ya, sepatunya nggak bisa untuk kemana-mana dulu. Kan adik-adik masih harus di rumah. Harus tetap di rumah, pakai masker, jaga kesehatan. Nah, ngomong-ngomong tentang sepatu nih, ya Kak Deborah punya cerita. Ya, siapa yang seneng kalau dibeliin sepatu sama mama papanya? Wah, Kak Deborah juga senang. Apalagi itu sepatu baru, sepatu untuk ke sekolah. Nah, Kak Deborah punya cerita ini. Ada seorang anak yang tidak punya sepatu. Dia hanya memakai sandal jepit. Sandal jepit itu loh yang dipakai biasa kalau jalan-jalan ke pasar. Nah, anak ini ya kita kasih nama Badu ya. Si Badu tadi tidak punya sepatu. Si Badu ini setiap hari kemana-mana pakai sandal. Suatu ketika dia jalan-jalan di sebuah stasiun. Ketika dia jalan-jalan, aduh, sandalnya tadi copot dan talinya patah. Aduh, sandalku. Padahal ini sandal satu-satunya. Dia sedih sekali. Dia masih berusaha untuk memperbaiki sandalnya. Dia masukkan. Tapi karena sandalnya tadi sudah usang, tidak bisa dipakai lagi adik-adik. Ya, dengan terpaksa deh sandalnya dibuang. Dia berjalan tanpa memakai alas kaki. Dan ketika dia berjalan-jalan di stasiun, dia melihat seorang anak yang lain, anak kecil yang lain sedang duduk. Dan dia terpana melihat sepatu yang dipakai oleh si anak itu. Badu melihat, aduh Tuhan, bagus sekali ya sepatunya. Itu pasti mahal. Sayang aku tidak punya uang untuk bisa punya sepatu. Dia melihat anak kecil tadi mengelap-elap sepatunya, ditali sepatunya. Wah, bagus sekali ya. Seandainya saja aku punya, kata Badu. Nah, si Badu duduk di pinggir stasiun. Dan ketika waktu itu kereta akan berangkat, si anak tadi dengan kedua orang tuanya berjalan ke arah kereta. Dia masuk ke arah kereta. Karena begitu banyaknya orang yang ingin naik kereta, dia terburu-buru sehingga sepatu yang satu terjatuh. Sepatu yang satu tadi terjatuh adik-adik. Aduh, sepatuku jatuh. Gimana ini? Tapi dia sudah tidak bisa untuk mengambil karena di belakangnya sudah banyak orang yang masuk ke kereta. Aduh, sepatuku. Mama, papa, tolong sepatuku ketinggalan. Tapi mama papanya nggak tahu. Mamanya, ayo cepet naik. Keretanya sudah mau berangkat. Sambil di jendela dia melihat, aduh sepatuku. Sepatunya tadi tergeletak di jalanan. Dan ketika itu si Badu tadi lihat, loh itu kan sepatu yang tadi aku lihat dipakai oleh anak kecil tadi. Dia mengambil sepatu itu. Lalu dia mencari.
Keretanya sudah perlahan-lahan mau berangkat. Dia tetap, halo, ini sepatunya ketinggalan. Si Badu tadi berusaha untuk mencari anak kecil tadi. Kereta semakin berjalan, semakin cepat. Sedangkan si anak itu, aku di sini. Si Badu tadi berlari. Dia berlari untuk memberikan sepatu yang tertinggal kepada si anak itu. Karena kereta sudah semakin cepat dan Badu pun larinya juga tidak bisa secepat kereta, sepatu tadi dilempar ke jendela kereta tadi. Tetapi karena kereta tadi berjalan cepat, sepatunya tadi terlempar keluar, tidak bisa masuk. Sambil terengah-engah dia, aduh, sepatunya nggak bisa ya masuk. Si anak tadi menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa mendapatkan lagi sepatunya. Akhirnya apa yang dilakukan? Sepatu yang satunya tadi diambil, lalu dia lemparkan keluar ke arah Badu. Sambil dia dada, itu buat kamu saja. Dia bilang seperti itu. Bagai mendapatkan durian runtuh ya adik-adik. Si Badu tadi terharu. Dia menemukan 2 buah sepatu yang diberikan oleh si anak tadi kepadanya. Senang sekali rasanya. Terima kasih Tuhan, aku punya sepatu. Karena ketulusan hati si Badu ini untuk berusaha menolong anak laki-laki tadi, dia malah mendapatkan berkat secara tidak terduga. Hatinya murah hati, dia suka menolong dan mendahulukan orang lain. Dia sadar kalau dia berlari menyusuli kereta tadi, dia tidak pakai sepatu karena sandalnya kan patah. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Tetapi Tuhan memberikan hadiah lewat anak kecil tadi. Ya, akhirnya dia punya sepatu. Nah, adik-adik, di sini Kak Deborah mau mengingatkan nih cerita ada di ayat Alkitab yang seperti si Badu ini tentang janda di Sarfat. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, tentu semua ingat ya. Jangan lupa walaupun kita di rumah tidak sekolah minggu, tapi kan adik-adik bisa sekolah minggu lewat online. Ya, tetap membaca Alkitab. Yang belum bisa membaca Alkitab, adik-adik bisa dibacakan oleh orang tua. Nah, seperti kisah janda di Sarfat yang sudah dipakai Tuhan untuk menolong Nabi Elia. Nah, yuk kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, janda di Sarfat ini nanti akan dipakai Tuhan untuk menolong Nabi Elia. Negeri di mana Raja Ahab memerintah mengalami kekeringan. Artinya kekeringan itu tidak turun hujan, tidak ada mata air, tentu pohon-pohon juga kering, tidak ada hewan, dan tentunya kalau tidak ada mata air, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, tanahnya retak semua, tidak ada juga padi, tidak ada bahan makanan, tidak ada hewan yang hidup. Tentu bencana kelaparan datang. Artinya kita tidak bisa makan. Demikian pula dengan Elia. Dia tinggal di negeri yang kering. Ketika itu Tuhan berfirman kepada Elia, Elia, pergilah ke Sarfat. Di sana akan ada seorang janda yang akan menolongmu. Kira-kira Nabi Elia nurut enggak sama Tuhan? Nah, Nabi Elia bilang, ya Tuhan, aku akan pergi ke Sarfat.
Lalu Nabi Elia tadi pergi menuju Sarfat. Di depan gerbang kota Sarfat, dia bertemu dengan seorang ibu dan seorang anak. Ternyata ibu tadi sudah tidak mempunyai suami, artinya dia adalah seorang janda. Nah, Nabi Elia memanggil, Bu, kesini Bu, aku boleh minta tolong. Beri aku minum. Baik, mari singgah ke rumahku. Akhirnya Nabi Elia datang ke rumah si janda ini. Dia di dalam rumah diberikan minum. Lalu Nabi Elia juga buatkan aku roti. Bu, buatkan aku roti. Aku tahu kamu mempunyai tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli. Tapi janda tadi bilang, sebenarnya ini adalah persediaan kami yang terakhir, Bapak. Tepung di dalam tempayan ini terakhir yang kami miliki. Begitu juga minyak di dalam buli-buli ini. Karena bencana, kelaparan, kami tidak mempunyai apa-apa selain ini. Ini terakhir yang kami punya. Besok kami nggak tahu kami mau makan apa. Jangan khawatir, Tuhan sudah berfirman kepadaku, Tuhan akan mencukupi segala keperluanmu sampai bencana ini selesai. Kira-kira janda tadi mau menolong atau dia malah buatkan itu untuk dirinya dan anaknya? Kalau teman-teman jadi ibu janda tadi, roti nanti yang akan dimakan itu kira-kira diberikan ke orang lain, ke Nabi Elia, atau malah dimakan sendiri? Nah, ternyata janda tadi membuatkan roti. Dibuatlah itu. Dia tahu anaknya lapar. Dia tahu dia juga lapar. Tapi di rumahnya ada hamba Tuhan, ada seorang nabi. Dia berikan roti itu ke Elia dengan sukacita. Dia berikan roti itu. Padahal dia tahu roti itu yang terakhir dia punya. Kira-kira kalau jadi anaknya janda, roti kita tinggal terakhir, Ma. Tetapi kenapa diberikan pada orang lain? Tapi janda tadi memberikan dengan tulus. Nah, ketika diberikan kepada Elia, apa yang terjadi? Mukjizat Tuhan dinyatakan atas keluarga janda ini. Dia membuka tempayannya. Ternyata teman-teman, di situ ada tepung. Di buli-bulinya juga ada minyak. Wah, Tuhan memberkati sehingga dia tidak kelaparan. Tuhan tetap memelihara si janda ini. Karena dia tahu ketulusan hatinya. Dia tahu janda ini murah hati. Dia tahu janda ini menolong, mendahulukan hamba Tuhan, mendahulukan Elia supaya Elia bisa makan dan dia diberkati. Siapa yang mau seperti itu? Tentu adik-adik mau ya. Di tengah pandemi seperti ini, kakak tahu pasti ada adik-adik di sini yang mungkin kadang mungkin tidak punya uang saku karena nggak sekolah. Ada yang mungkin papa mamanya ada yang diputus hubungan kerja. Ada yang mungkin kita untuk beli mainan mending untuk beli makanan. Tapi jangan khawatir, Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Tuhan pasti akan menyediakan berkat dan Dia pasti akan memelihara kita. Ya. Kita akan buka ayat kita hari ini ya. Kita akan buka Alkitab kita, adik-adik yang
belum bisa baca bisa minta tolong papa mama untuk membuka Alkitab. Yuk kita sama-sama ambil Alkitab kita. Kakak Deborah tunggu ya. Sudah? Oke, sudah. Kita akan buka di Lukas, Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Sudah apa belum? Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama ya. Lukas 6 ayat 36. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, ya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk murah hati, untuk menolong orang lain, mendahulukan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita harus berbagi. Oke, berbagi tidak harus kepada kakak, adik, kepada semua orang. Ya, mari kita belajar untuk berbagi. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu GPI BSB pasti mau berbagi kepada sesama. Ya, firman Tuhan hari ini cukup sekian adik-adik. Ya, sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan kemana-mana dulu. Kalaupun itu kemana-mana, tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker dan selalu jaga kesehatan. Minum vitamin, makan makanan sehat. Oke, God bless you. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita akan baca ayat emas kita ya hari ini. Yuk kita akan bersama-sama baca ayat emas kita di Lukas 6 ayat 36. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini, untuk ibadah kami sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati adik-adik kami dengan kesehatan, berkati dengan sukacita, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga, Tuhan akan proteksi dan Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk senantiasa murah hati seperti janda di Sarfat ini. Kami percaya Tuhan akan setiap memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sekali lagi adik-adik kita memuji Tuhan sebelum ibadah kita selesai.